Materi pertemuan kali ini adalah penggabungan usaha. Dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, akan banyak ditemukan bahwa laporan keuangan yang bersifat konsolidasi. Laporan keuangan yang merupakan gabungan dari perusahaan induk dan anak, laporan keuangan yang merupakan akibat dari penggabungan usaha. Dalam penggabungan usaha, metode yang ada yang pertama adalah penyatuan kepentingan atau pooling of interest, yang kedua adalah metode pembelian. Namun seiring berjalannya waktu, mayoritas metode pembelian yang ini sering dilakukan. Dalam pembahasan kali ini, metode pembelian ini dalam hal dikhususkan dalam merger, artinya perusahaan misalnya PTA dan PTB menggabungkan usahanya menjadi PTA dan PTB-nya dibubarkan. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi A dengan B, B-nya bertahan, A-nya bubar. Dalam penerapan metode pembelian, ada hal-hal yang harus dipahami. Yang pertama, saldo laba perusahaan yang diperoleh dapat berkurang tapi tidak pernah bertambah. Yang kedua, biaya penggabungan diukur berdasarkan A. Kas yang dibayarkan atau nilai wajar aset yang diberikan atau surat berharga yang diterbitkan. B. Juga termasuk biaya langsung penggabungan seperti fee akuntan, pengacara, dan fee perantara. Nomor 3, biaya registrasi dan pendaftaran saham dibebankan pada nilai wajar saham yang diterbitkan sebagai pengurang pada akun tambahan modal setor. Yang keempat, biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, sewa, dan biaya penggunaan fasilitas adalah tergolong beban. Untuk memahami lebih lanjut bahwa penerapan metode pembelian di penggabungan usaha, telah disediakan ilustrasi soal sebagai berikut. Soal pertama, pada tanggal 2 Januari 2000X5, PT Hemat melakukan merger dengan PT Kaya. Metodenya, metode pembelian, sesaat sebelum penggabungan usaha dilakukan, data neraca PT Hemat dan PT Kaya adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2004. Akun-akun yang terkait ada kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, peralatan. Di sisi liabilitas dan ekuitas ada hutang, hutang wesel, modal saham PT Kaya, modal saham PT Hemat. Nilai parnya di contoh soal ini sama 100. Tambahan modal store ada saldo laba sehingga membentuk keseimbangan neraca PT Hemat 28 juta, PT Kaya 7.600.000. Keduanya merupakan nilai buku, baik PT Hemat maupun PT Kaya. Karena ini transaksi yang merupakan pembelian, PT Hemat membeli PT Kaya, terlebih dahulu PT Kaya yang akan dibeli harus dinilai secara wajar terlebih dahulu terhadap akun-akunnya. Nilai buku yang ada pada PT Kaya dibandingkan dengan nilai wajarnya sebagai dasar nanti penggabungan usahanya. Kita lihat bahwa dari akun kas, nilai buku nilai wajar sama, ada perbedaan di piutang, nilai buku dan nilai wajar, persediaan juga ada perbedaan, tanah ada perbedaan, gedung juga ada selisih, peralatan juga ada selisih. Untuk di sisi hutang, hutang wesel yang ada selisih. PT Hemat membayar PT Kaya. Dalam penggabungan usaha ini, PT Hemat membayar senilai 8.750.000 yang terdiri dari 35.000 lembar saham dengan nilai pasar 250 per lembar.
Selain membayar senilai 8.750 yang terdiri dari lembar saham, PT Hemat juga membayar biaya-biaya lain yang sehubungan penggabungan usaha. Biaya yang timbul, pertama biaya registrasi dan pencetakan saham 50.000, biaya perantara 40.000, biaya legalisasi 60.000. Total biaya sehubungan penggabungan usaha 150.000. Dari data yang ada di ilustrasi ini, diminta buatlah laporan posisi keuangan PT Hemat sesaat setelah penggabungan usaha pada tanggal 2 Januari 2000-5. Langkah pertama adalah kita harus identifikasi jurnal yang sehubungan pembelian saham. Dalam ini pembelian saham PT Kaya. Dalam penerbitan saham memperoleh seluruh saham PT Kaya, terjadi penambahan pada modal saham senilai 3.500.000 yang dihitung melalui nilai par 100, nilai parnya PT Hemat, dikali lembar saham PT Hemat. Lembar saham yang dikeluarkan dari membayar 8.750. 35.000 dikali nilai par 100 menjadikan penambahan modal saham 3.500.000. Akun yang timbul berikutnya adalah akun investasi dalam PT Kaya. Karena yang dibeli adalah PT Kaya, muncul akun investasi dalam PT Kaya senilai 8.750 yang dihitung melalui lembar yang diterbitkan dikali bukan terhadap nilai par 100, tapi terhadap nilai pasar per lembar. Sehingga 35.000 kali 250 bernilai 8.750. Selanjutnya, tambahan modal disetor sehingga jurnalnya ini sudah balance. Ini terkait penerbitan sahamnya dan informasi mengenai biaya tambahan yang timbul juga di jurnal. Ada klasifikasi beban yang menambah akun investasi, ada juga yang beban yang mengurangi tambahan modal disetor. Contoh di sini, biaya yang tergolong investasi, yaitu biaya perantara dan legalisasi. 40.000 ditambah 60.000 menjadi 100.000. Sehingga biaya registrasi dan pencetakan saham 50.000 menjadi pengurang tambahan modal disetor. Kita jurnal di sini di debit investasi dalam PT Kaya 100.000. Debit berikutnya tambahan modal store 50.000, sehingga kreditnya secara kas totalnya 150.000. Setelah pembebanan biaya tambahan dan penerbitan saham jurnal, selanjutnya adalah mengidentifikasikan dari pembelian PT Kaya tersebut, di mana aset bersihnya yang merupakan total aset dikurangi hutang-hutang senilai 6.700.000 sebagai aset bersih, dicek apakah ini menimbulkan nilai tambah dari transaksi pembelian ini, pembelian PT Kaya. Harga investasi yang sudah ditentukan tadi adalah 8850, investasi terhadap sahamnya dan investasi terhadap biaya tambahan 8750 tambah 100.000 8850. Nilai buku aset bersih yang diperoleh dilihat dari neraca di nilai wajar PT Kaya, total aset, supaya menjadi total aset bersih dikurangi hutang-hutang yang ada. Tapi jangan sampai salah, bukan nilai buku tapi yang nilai wajar ya. Aset bersih pada nilai wajar PT Kaya. Dari harga investasi 8850, nilai buku yang diperoleh aset bersihnya 6.700, selisihnya menjadikan adanya kelebihan positif dari investasi yang dikeluarkan senilai 2150.
2150 ini disebut sebagai goodwill. Selanjutnya, jurnal yang berkaitan dengan goodwill ini adalah alokasi dari akun-akun yang merupakan nilai wajar di sini, di PT Kaya. Contoh, akun kas, piutang, sampai peralatan, angka ini di jurnal di posisi debat. Oke, berikutnya, sampai peralatan. Demikian juga goodwill yang tadi ditentukan senilai 2150 masuk di debit akun goodwill 2150. Untuk akun hutang dan investasi dilihat dari sama di nilai wajar PT Kaya ada 400 sama 1.800 masuk di sini di kredit. Dan akun investasi dalam PT Kaya senilai 8850. Jangan lupa dicek kembali keseimbangannya, jangan sampai ada selisih. Di bagian debat 11.050, kreditnya 11.050. Atau teman-teman bisa membuat balance check seperti ini. Untuk ini juga sudah balance, kita cek dulu sebelum melakukan jurnal eliminasi di kertas kerjanya. Ini juga sudah 8750, sudah balance. Selanjutnya kita siapkan tabel untuk menentukan neraca PT Hemat setelah kombinasi bisnis. Nilai buku dari PT Hemat sebelum penggabungan dimasukkan di kolom E ini ya, mengambil data dari soal awal. Data dari sini, senilai 28 juta keseimbangan aset dan ekuitas dimasukkan di sini di kolom yang lembar kerja dalam penyesuaian dan eliminasi ini. 28 ya. Kolom penyesuaian dan eliminasi dibagi dua, posisi debit dan kredit. Posisinya tergantung dari jurnal yang kita tentukan tadi. Contoh di sini, kas, ini kas posisi debit masuk di debit. Terus juga ada kas yang 150 ini. Dan juga akun-akun lainnya di sini. Piutang juga mengambil dari sini. Persediaan tanah, gedung dari posisi debit sebelah sini masuk semua. Untuk investasi dalam PT Kaya diambil semua akun-akun yang ada di investasi dalam PT Kaya. Contoh, ini debit, ini juga di debit, ada juga yang di posisi kreditnya. Karena lebih dari satu, bisa teman-teman masukkan 8750 dan 100 ini di baris yang berbeda seperti ini. Dan satu laginya di sebelah kreditnya yang 8850. Ya, untuk goodwill, sesuai yang tadi ditentukan 2150, karena ini merupakan kelebihan investasi, maka goodwill termasuk adalah golongan aset, dimasukkan 2150 sebagai penambah aset. Setelah akun jurnal pada aset dimasukkan, tentukan neraca setelah kombinasi bisnis dengan menggunakan mekanisme debit kredit dan saldo normal. Untuk aset, saldo normalnya adalah di debit, sehingga di sini perhitungannya adalah nilai buku awal ditambah debitnya dikurang kreditnya. Ini berlaku untuk semua akun asetnya. Jadi teman-teman tinggal langsung tarik seperti ini, ya, tarik seperti ini. Untuk akun investasi dalam Kaya, karena dua baris seperti ini, bisa teman-teman hitung seperti ini. Nilai awal bukunya masih 0, ditambah posisi debit, dikurang posisi kredit, ditambah posisi debit di baris berikutnya, dikurang posisi kredit, sehingga
Di sini yang perlu harus dicek bahwa nanti hasilnya akan menjadi 0. Sehingga aset total dari 28 juta setelah penggabungan usaha menjadi 38.900. Di posisi hutang, ini juga diambil dari jurnal yang ada, 400 dan 1,8. Ini 1.800, 400.000. Untuk modal sahamnya masuk dari sini, jurnal yang awal 3,5, dan juga tambahan modal di setor 50 adalah biaya dari registrasi dan pencetakan saham masuk di pengurang tambahan modal di setor, dan 5250 ini adalah nilai tambahan modal di setornya yang di posisi kredit. Untuk saldo normal, liabilitas dan ekuitas menambah ada di posisi kredit, berkurang di debit, sehingga di sini rumusnya kita tentukan bahwa nilai buku awal, contoh hutangnya 3 juta, kurang posisi debit, ya, ini tanda kurang, ditambah posisi kredit karena liabilitas akun normalnya adalah di kredit. Jika sudah, tinggal saya contohkannya, tinggal kita tarik saja ke bawah seperti ini. Jangan lupa di sini harus ada balance check-nya supaya lebih akurat. Aset kurang liabilitas dan ekuitas haruslah 0. Untuk penyesuaian dan eliminasi, jumlahnya tidak pada per asetnya ini, jadi karena ini merupakan mutasi eliminasi, jumlahnya di ujungnya paling bawah, di total semua di posisi debitnya jumlahnya 19.950, kreditnya juga di jumlah ternyata 19.950, menandakan bahwa jurnalnya sudah masuk seluruhnya baik posisi debit maupun kredit. Kita pakai selisih di sini sebagai balance check. Dan di sini neraca setelah penggabungan kombinasi bisnis juga kita kasih balance check 38.900 dikurang 38.900 menjadikan selisihnya 0 atau balance. Untuk lebih memahami, ada soal yang berikutnya, masih dalam metode pembelian untuk merger. Di sini neraca perbandingan PT ANI dan PT KARI di tanggal 31 Desember 20X3. Data yang tersedia adalah akun-akun kas, persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap neto yang sudah dikurangi piutang. Di sisi liabilitas ada utang dagang, utang lainnya, saham biasa, tambahan modal store, kebetulan di sini tidak ada, 0, dan ada saldo laba. Balance check-nya untuk nilai buku PT ANI pada 76 juta, aset 76 juta ekuitas, nilai buku PT KARI 32 juta pada aset, ternyata nilai wajarnya menjadi 44 juta. Di sisi ekuitasnya 32 juta. Di sisi nilai wajarnya, utang dagangnya tetap 3 juta, tapi utang lainnya menurun dari 5 juta menjadi 4 juta. Di kolom nilai wajar, di sini memang sengaja memang tidak untuk dijumlahkan, karena nilai wajar di sini adalah untuk menentukan nilai aset bersih, yaitu asetnya dikurangin hutang. Jadi di sini memang tidak untuk dijumlah seperti halnya yang posisi ini. Di sini memang untuk menentukan nilai wajar, di sini tidak dijumlah, kecuali asetnya. Karena untuk menilai aset bersih, untuk dikurangi sebagai dari hutang dagang dan hutang lainnya. Dari informasi ini, PT ANI dan PT KARI yang neracanya sudah dibandingkan ini, selanjutnya PT ANI menerbitkan saham sebanyak 18.000 lembar untuk harga pasarnya pada Sabtu adalah 53 juta. Sehingga kita bisa menentukan nilai pasar per lembarnya adalah
rupiah harga pasar totalnya dibagi lembar yang diterbitkan 18.000 sehingga nilai pasar per lembar ada 2944. Berbeda dengan soal yang sebelumnya, di sini dalam memperoleh PT Kari ini, selain menerbitkan saham biasa, PT Ani juga harus membayar secara kas sebesar 20 juta untuk saham beredar PT Kari. Selain itu, PT Ani membayar biaya-biaya hubungan penggabungan usaha, biaya pencatatan dan penerbitan saham 3 juta, honorarium konsultan 7 juta, sehingga jumlah biaya hubungan penggabungan usaha menjadi 10 juta. Dari informasi ini, soal ini, PT Ani dan PT Kari buatlah laporan bersih keuangan setelah penggabungan usaha PT Ani untuk tanggal per 1 Januari 2004. Langkah awalnya adalah kita harus menentukan jurnal terhadap penerbitan saham untuk pemilikan saham PT Kari. Kita mulai dari modal saham terlebih dahulu, 18 juta. Ini diperoleh dari nilai parnya si PT Ani 1000 dikali 18.000, yaitu lembar yang diterbitkan dalam hal membeli PT Kari. Jadi dikali 18.000 dikali 1000. Masuklah angka 18 juta. Yang kedua, kita tentukan adanya investasi dalam PT Kari. Si Ani membeli PT Kari sehingga akunnya adalah investasi dalam PT Kari. Investasi di posisi debit karena menambah dari aset senilai 53 juta. Ini perhitungannya seperti ini. 18.000 lembar dikali nilai pasar per lembar 2944, atau langsung kebetulan di informasi soal ini rupiah sudah ditentukan 53 juta. Langsung saja masukkan di investasi dalam PT Kari 53 juta di debit. Selanjutnya adalah untuk kas yang dikeluarkan. Ya, 20 juta. Menurut informasi soalnya, ada tambahan, selain nerbitin saham, dia juga membayar kas 20 juta. Sehingga kita bisa tentukan tambahan modal store 15 juta. Selanjutnya, biaya tambahan kita jurnal. Investasi dalam PT Kari 7 juta. Ini adalah honorarium konsultan. Dan tambahan modal store di posisi debit 3 juta. Penerbitan saham. Sehingga di kreditnya adalah secara kas dari total biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi 10 juta. Selanjutnya, menentukan bahwa adanya selisih untuk dimasukkan di akun goodwill. Kita tentukan dulu harga investasinya 60 juta. Ini dari penjualan investasi yang awal dari penerbitan saham 53 juta ditambah investasi atas biaya tambahan yang tergolong investasi dalam PT Kari senilai 7 juta. Masuklah sini 60 juta. Nilai buku yang diperoleh adalah total aset PT Kari secara nilai wajar dikurangi nilai wajar dari liabilitasnya, yaitu ada utang dagang 3 juta, utang lainnya 4 juta. Sehingga di sini nilai buku aset bersih yang diperoleh 37 juta, selisihnya masih selisih positif senilai 23 juta. Nilai ini yang nanti masuk ke goodwill di posisi debit. Untuk jurnal yang lainnya per akun mengenai alokasi akun nilai wajarnya, di sini debit kas 4 juta dilihat dari sini sampai aset tetapnya tuh masuk di sini.
Demikian juga dengan utang dagang dan lainnya di sini 3 juta, 4 juta masuk di sini di posisi kredit, plus adanya akun investasi dalam PT Kari senilai 60 juta. Di sini masuk sini. Jangan lupa untuk setiap jurnal ini agar lebih teliti, gunakan satu sel untuk balance check. Ini bulan sudah balance, yang ini juga sudah balance 10, yang ini sudah balance 53. Jika jurnal sudah balance semua, diyakini tidak keliru, kita langsung masuk ke neraca lajur untuk menyusun neraca setelah penggabungan. Kita lihat di sini bahwa yang kolom nilai buku ini hanya mengambil dari informasi soal. Ini ya, 76 juta, 76 juta sebagai tolakan awal dalam rangka membentuk neraca perubahan ketika sudah penggabungan usaha. Penyesuaian dan eliminasi ini bergantung jurnal yang kita catat dari poin A, B, dan C. Pertama, kita investasi dalam PT Kari. Kita masukkan di sini. Lanjut ke modal saham, saham biasa, tambahan modal store, selanjutnya adalah kas, selanjutnya yang poin B, dari jurnal biaya tambahan, masuk ke investasi dalam PT Kari, kita tambahkan insert baris, investasi PT Kari senilai 7 juta, tambahan modal di store 3 juta, dan adanya kas senilai di kredit 10 juta. Di sini teman-teman bisa gunakan balance check. Ini kita jumlahkan di posisi penyesuaian debitnya. Tarik ke kanannya. Di sini bisa diselisihkan debit dan kredit. Sudah balance berarti jurnal sudah masuk secara penuh ya. Tidak ada yang ketinggalan. Selanjutnya, penerbitan saham dan pembubaran biaya sudah masuk neraca lajur. Lanjut ke jurnal alokasi dari nilai per akun secara nilai wajar. Contoh di sini kasnya ada di debit, masukkan di sini debit 4 juta, persediaan 10 juta, aset lancar lainnya 2 juta, aset tetap neto 28 juta, goodwill sebagai selisih lebih dari investasi terhadap pengorbanan yang dikeluarkan senilai 23 juta dalam soal ini. Hutang dagang dimasukkan di posisi kredit. Jangan sampai salah, posisi debit kreditnya hutang lain masuk 4 juta. Investasi dalam PT Kari dimasukkan di posisi kredit 60 juta. Dicek kembali, nilai buku sudah balance check, sudah balance, selisihnya 0. Penyesuaian dan eliminasi debit kredit juga sudah 0. Selanjutnya adalah menghitung PT Ani ketika sesaat setelah penggabungan usaha. Di sini di akun-akun aset, sifat asetnya adalah normal di debit dan penambahan juga di debit, sehingga pengurangannya adalah di posisi kredit. Perhitungannya adalah saldo awalnya ditambah debit, ditambah kolom tambahannya, dikurang kredit kolom tambahannya. Saldonya menjadi 9 juta untuk kas. Untuk persediaan, saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Kita bisa tarik sampai aset neto. Untuk investasi dalam PT Kari, awalnya belum ada nilainya, ditambah debitnya, tambah debit tambahannya, dikurang kredit,
dikurang kredit baris tambahannya. Sehingga nilainya menjadi 0. Untuk goodwill juga dihitung di sini. Goodwill dari sebelum adanya goodwill menambah 23 juta dikurang posisi kredit. Sehingga total aset 113 juta untuk nilai aset setelah penggabungan usaha. Untuk utang dagang agak sedikit berbeda karena kita mengacu pada saldo normal. Untuk yang dikredit justru bertambah dan di debit akan berkurang. Untuk utang dagang saldo awal 16 juta dikurang posisi debit ditambah kreditnya 3 juta menjadi 19 juta. Bisa ditarik ke bawah ini rumusnya sampai sini. Sehingga sudah terbentuk total asetnya setelah penggabungan usaha 113 juta dan liabilitas plus ekuitas sama 113 juta. Saya coba kasih balance check. Demikian ilustrasi untuk metode pembelian dalam hal ini merger. Semoga teman-teman dapat memahaminya dari identifikasi nilai wajar di masing-masing neraca perbandingan sampai akhirnya menentukan jurnal yang diperlukan. Selanjutnya menentukan goodwill dan mahir dalam menggunakan neraca lajur sebagai alat bantu untuk melakukan penyesuaian dan eliminasi sehingga terbentuk laporan posisi keuangan atau neraca yang baru sesaat penggabungan usaha. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.